Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, dibacakan oleh Sunardo Enfantius. Bab 10. Judul: Membuat kasih sebagai cara hidup dalam mengasuh anak. Kutipan dari Lydia H. Sigourney. Apapun yang Anda harapkan pada diri anak-anak Anda, berjuanglah untuk menunjukkannya dalam hidup dan percakapan Anda. Jonathan dan Erika sedang duduk di ruangan saya. Mereka telah menikah selama 20 tahun. Saya mengenal mereka, tapi tidak begitu akrab. Dan ketika saya melihat nama mereka di jadwal saya, pikiran yang muncul di pikiran saya adalah, "Oh tidak, saya harap mereka tidak memiliki masalah perkawinan." Saya terkejut ketika Jonathan berkata, "Kami baru mengetahui bahwa Erika sedang mengandung, dan kami menyadari bahwa kami tidak tahu apapun tentang menjadi orang tua. Saya bertumbuh di keluarga yang tidak normal. Erika juga. Kami tidak ingin anak kami bertumbuh di keluarga yang dahulu kami miliki. Jadi kami rasa kau dapat memberikan beberapa bimbingan tentang bagaimana belajar menjadi orang tua yang baik." Saya mendukung Jonathan dan Erika yang ingin berusaha belajar sesuatu tentang mengurus anak sebelum bayi mereka lahir. Kemudian saya memberitahu mereka, hal yang paling dasar yang dapat dilakukan orang tua bagi anak-anaknya adalah mengasihi mereka dan mengajar si anak untuk mengasihi orang lain. Jika seorang anak merasa dikasihi, ia juga akan merasa aman dan secara emosi akan terbuka untuk belajar dari orang tuanya. Jika sang anak tidak merasa dikasihi oleh orang tuanya, kemungkinan besar ia akan menolak pengajaran dan disiplin orang tuanya. "Saya rasa kami tahu mengenai hal itu," kata Jonathan, "karena tak satu pun dari kami yang merasakan kasih dari orang tua kami. Ayah saya meninggalkan ibu saya ketika saya berusia 5 tahun. Masih sulit sekali bagi saya untuk memikirkannya. Ayah Erika tidak pernah pergi, tapi ia sangat kasar terhadap ibunya dan sering mengkritik Erika dan adiknya. Saya rasa itulah sebabnya kami sangat khawatir. Kami tidak ingin anak-anak kami bertumbuh dengan perasaan yang telah kami alami dari orang tua kami." "Kau pasti dapat mematahkan pola itu," kata saya. "Itu dimulai dengan memastikan bahwa kalian berdua saling mengasihi." Selanjutnya, saya memusatkan percakapan kami tentang mengasihi anak karena saya percaya itu adalah hal paling dasar dari kemampuan mengasuh anak. Setiap orang tua pada satu titik berpikir, "Aku ingin bepergian, atau menerima pekerjaan ini, atau meluangkan waktu keluar. Tapi sekarang aku memiliki seorang anak, dan aku tidak bisa." Pikiran seperti itu biasa. Tapi ketika kita membiarkan sikap egois itu mengambil alih sikap mengasihi, anak-anak kita akan mengetahuinya. Sebaliknya, ketika kita berkonsentrasi membangun hubungan yang memuaskan di rumah kita, anak-anak akan menjadi penerima kasih itu. Jika Anda adalah orang tua, Anda tahu bahwa mengurus anak mengeluarkan sifat alamiah kita yang egois lebih daripada yang kita inginkan. Itu juga dapat mengeluarkan kasih sejati dan membawa kepada salah satu hubungan paling memuaskan dalam hidup kita. Kisah musikal. Seorang ibu muda, Julie, menceritakan kepada saya bahwa peristiwa yang terjadi baru-baru ini dengan putranya yang berusia 7 tahun yang memberikan cara terbaik untuk melihat kepada karakteristik kasih melalui sudut pandang mengasuh anak. Selama berminggu-minggu, putra Julie, Caleb, menceritakan tentang acara musikal sekolahnya. Ia sangat bersemangat karena ia akan memainkan drum di lagu terakhir. Ketika waktu tampilnya semakin dekat,
Julie menyadari bahwa ia tidak mendapatkan izin dari kantor hari itu. Ia memberitahu Caleb bahwa ia akan menghadiri gladi resiknya dan ayahnya akan menghadiri hari pentasnya. Caleb tampaknya tidak keberatan dengan rencana itu. Di hari latihan, Julie menyaksikan ketika guru musiknya, Nyonya Horner, secara perlahan kehilangan kendali terhadap satu ruangan yang penuh dengan anak-anak kelas 2. Alat-alat musik berbunyi di saat yang salah. Anak-anak hanya bengong, bukannya menyanyi. Dan suara berisik dari tawa anak-anak dan obrolan mereka semakin bertambah keras dan keras. Julie dapat melihat bahwa Nyonya Horner merasa frustasi. Ia juga dapat melihat bahwa Caleb yang sensitif tidak dapat menahan penderitaan dalam keributan di ruangan itu dan kemarahan dari nada suara gurunya. "Semua duduk sekarang!" teriak Nyonya Horner. Mendengar ini, Caleb berlari keluar ruangan. Julie mengikutinya. Ia mendapatinya menangis di dekat keran minum. Julie berlutut dan menatapnya serta berkata, "Ada banyak hal yang terjadi di dalam sana ya. Aku benci Nyonya Horner. Aku benci drum itu. Aku benci orang-orang berteriak kepadaku. Aku tidak akan kembali ke sana," teriak Caleb di sela-sela tangisannya. Julie menahan nada suaranya dan harus menahan diri untuk mengatakan bahwa Caleb sedang bersikap berlebihan. Dalam waktu yang sama, ia ingin membawanya pulang, di mana ia akan aman. Ini semua kesalahan kami, sehingga ia sangat sensitif, pikirnya. Aku seharusnya melakukan sesuatu untuk mempersiapkannya menghadapi hal seperti ini. Sebaliknya, ia berkata, "Caleb, aku mengerti mengapa kau kesal, tapi kami tidak berteriak seperti itu. Kau tidak perlu menggunakan kata-kata kasar ketika kau marah." Julie berbicara dengan Caleb selama beberapa menit tentang apa yang sedang terjadi di ruangan itu dan menjelaskan bahwa orang lain mungkin kesal juga. "Tapi kita harus kembali ke sana. Nyonya Horner telah bekerja keras dengan kalian semua, dan kau sudah melakukan tugasmu dengan baik." Akhirnya, Julie berhasil membawa anaknya yang menangis kembali ke ruangan olahraga, melewati tatapan heran gurunya dan para orang tua lainnya. Ia sedang sakit, itulah sebabnya hari ini lebih sulit daripada hari-hari lainnya. Julie ingin menjelaskan. Ia memiliki kebesaran jiwa. Tapi, Julie tetap diam, memberikan dorongan kepada Caleb dengan anggukan kepala, dan duduk dengan tenang di salah satu kursi sampai akhir latihan. Caleb berhasil melewati hari itu. Tapi malam itu, ia dan Julie mengulang seluruh peristiwa itu lagi. "Aku tidak mau pergi," teriak Caleb sambil melemparkan mainan binatangnya ke seberang ruangan. Julie melihat adanya potensi pertengkaran. Ia duduk di lantai ruangan Caleb dan menunggu sampai Caleb telah keluar dari kefrustrasiannya. "Hari ini adalah hari yang mengesalkan, tapi aku tahu kau dapat melakukannya, Caleb. Ingatlah betapa bersemangatnya kau untuk bermain drum. Acara musikal itu mungkin tidak berjalan seperti yang kau inginkan, tapi aku rasa kau akan merasa lebih baik jika pergi." "Tapi aku tidak ingin pergi lagi, dan kau bahkan tidak akan ada di sana. Kau selalu membuatku melakukan sesuatu yang tidak ingin aku lakukan." Ia terdiam dan menatap sekilas ke arah Julie sebelum berkata, "Aku membencimu." Julie berusaha menahan nada suaranya tetap tenang. "Maafkan aku jika kau merasa seperti itu terhadapku. Itu bukanlah perasaanku kepadamu. Apa kau tahu bahwa kata-kata seperti itu menyakiti perasaanku meskipun aku adalah ibumu? Aku ingin kau minta maaf sebelum kita melanjutkan pembicaraan." Caleb tampak terkejut dengan kemarahannya.
maafkan aku, gerutunya. Ketika Julie tidak mengatakan apapun, ia menongakkan kepalanya dan berkata lebih jelas, "Maafkan aku." "Terima kasih. Aku akan mengatakan kepadamu, Caleb, bahwa aku telah membuat keputusan hari ini karena aku benar-benar ingin kau ikut acara musikal itu besok. Aku memberitahu Nyonya Keates bahwa aku tidak bisa mengikuti rapat itu. Apakah aku ada atau tidak di sana? Aku rasa sangat penting kau menepati janjimu kepada Nyonya Horner bahwa kau akan tampil di acara musikal itu. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan." Caleb menatap ibunya dengan curiga. Setelah beberapa menit diskusi lagi, ia setuju untuk mengikuti acara musikal itu besok. "Caleb, kita perlu membicarakan satu hal," kata Julie sebelum ia meninggalkan ruangan. "Kau baru saja setuju untuk ikut serta dalam acara musikal itu, dan aku bangga kepadamu karena telah membuat keputusan itu. Jika kau mengeluh lagi tentang ini atau bersikap buruk besok, aku akan mengambil komputermu selama seminggu. Mengerti?" Caleb menganggukkan kepalanya. Julie menghela nafas dengan lega ketika Caleb bersiap untuk sekolah keesokan harinya. Wajahnya cemberut, tapi tidak mengeluh. Ia tergoda untuk berkata bahwa Caleb tidak harus pergi. Tapi ketika ia melompat memeluk orang tuanya setelah acara sore itu, Julie senang ia telah bertahan untuk melaksanakan keputusan awalnya. Wajah Caleb memancarkan kebanggaan dan kepuasan dalam melakukan yang terbaik pada tugas yang sama sekali tidak ingin dikerjakannya. Kebaikan. Marilah kita memeriksa kualitas kasih yang telah kita bahas di buku ini untuk melihat bagaimana Julie menunjukkan kasih sebagai cara hidup dalam mengurus anak. Pertama, ia berbicara dengan ramah kepada Caleb meskipun tingkat frustrasinya sangat tinggi. Ketika seseorang berteriak, insting kita adalah membalas berteriak. Satu hal sederhana yang dapat kita lakukan dalam mengasuh anak setiap hari adalah meresponi anak-anak kita dengan suara yang lembut. Berteriak kepada seorang anak diizinkan hanya jika ia akan berlari ke jalan raya ke arah mobil yang sedang melintas. Tapi berteriak tidak pernah menjadi pola hidup dari orang tua yang penuh kasih. Itu adalah kebiasaan yang mudah dilakukan, tapi berteriak akan memunculkan kebencian dalam hati seorang anak. Julie juga menunjukkan kebaikan dengan mengizinkan perasaan Caleb. Ia tidak berkata kepadanya, "Lakukan atau tahu akibatnya." Ia mengenali bahwa kebutuhannya lebih dalam daripada keadaan yang ada di permukaan dan menghargainya dengan meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Ia juga memberi teladan kepada Caleb dengan berbicara tentang hal-hal yang baik mengenai Nyonya Horner, meskipun situasi itu sebagian besar adalah akibat ketidaksabaran gurunya. Jika kita ingin anak-anak kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita harus memberi teladan. Ayah yang melakukan sesuatu yang sederhana, seperti membantu putrinya memakai jaket, sedang mengajarkannya bagaimana menolong orang lain. Perlakuan kasar dan kata-kata yang tajam membunuh semangat seorang anak, sementara sentuhan lembut dan kata-kata yang baik membangunnya. Kesabaran. Kesabaran adalah kebaikan utama dari orang tua. Entah kita sedang menunggu anak usia 2 tahun untuk memakai kaos kakinya, atau berusaha untuk berbicara dengan anak usia 17 tahun yang tidak berbicara dengan kita selama berbulan-bulan, mengasuh anak mengingatkan kita berulang-ulang bahwa sama seperti kita, anak-anak kita sedang dalam proses. Banyak orang tua mudah menjadi sabar ketika sang anak masih kecil. Contohnya, ketika seorang anak sedang belajar berjalan, kita ada di hadapannya dan berkata, "Ayo, kau bisa berjalan, ayo."
Anak itu melangkah beberapa sentimeter dan terjatuh. Apa yang kita lakukan? Kita tidak akan berkata, "Anak bodoh, bisa berjalan tidak sih?" Tapi kita akan berkata, "Ya, bagus." Apa yang terjadi selanjutnya? Sang anak bangun dan berusaha berjalan lagi. Kita seringkali lupa kekuatan kesabaran saat sang anak berusia seumuran Kaleb. Seperti Kaleb, anak-anak kita berurusan dengan berbagai masalah yang sama berulang-ulang. Kapan mereka akan belajar? Apakah itu kesalahan kita? Berapa sering kita perlu membicarakan masalah yang sama? Kesabaran dalam mengasuh anak membutuhkan waktu. Kita memberinya tanggung jawab, memuji sang anak karena usahanya, dan mengajar si anak bagaimana melangkah ke level berikutnya dalam kedewasaan. Julie menunjukkan ini ketika ia memerintahkan Kaleb untuk menempati komitmennya, mengakui usahanya, dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang sulit baginya. Ia juga memberinya waktu untuk mengungkapkan perasaannya. Anak-anak belajar sedikit demi sedikit bahwa perilaku yang baik membawa manfaat dan perilaku buruk membuat hidup lebih sulit. Orang tua yang sabar dengan proses ini artinya sedang mengekspresikan kasih. Pengampunan. Dalam beberapa jam, Kaleb telah mempermalukan Julie di hadapan orang tua lainnya, berteriak kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia membenci Julie. Julie menunjukkan keinginannya untuk mengampuni dengan memberitahunya bahwa ia merasa disakiti dan dengan menjelaskan mengapa perilaku Kaleb itu salah. Kemudian, ia meminta Kaleb untuk minta maaf. Ketika Kaleb menunjukkan penyesalannya, Julie menerima permintaan maafnya dan melanjutkan percakapan. Pengampunan tidak berarti orang tua tidak akan mendisiplin seorang anak. Sama seperti dalam hubungan orang dewasa, pengampunan tidak selalu melenyapkan konsekuensi dari apa yang kita perbuat atau katakan. Sang anak harus belajar bahwa perilaku yang buruk selalu menghasilkan hal yang negatif. Pengampunan membuat hubungan berlanjut dan bertumbuh di masa depan. Bagi orang tua yang penuh kasih, pengampunan adalah dua arah. Kita akan mengampuni sang anak ketika ia minta maaf, dan kita akan minta maaf ketika kita memperlakukan sang anak dengan tidak adil. Beberapa orang tua enggan untuk minta maaf kepada anak-anaknya. Takut sang anak tidak akan menghormati mereka jika mereka minta maaf. Padahal yang benar adalah sebaliknya. Seorang anak akan lebih menghormati orang tuanya ketika mereka minta maaf dan akan mengerti dengan lebih baik bahwa semua hubungan membutuhkan permintaan maaf dan pengampunan agar dapat bertumbuh. Kesopanan. Julie menunjukkan kesopanan yang sederhana kepada Kaleb dengan berkata, "Tolong," dan "terima kasih." Bahkan ketika ketegangannya sedang tinggi. Terlebih penting lagi, ia menunjukkan rasa hormat kepada Kaleb dengan menghargai temperamennya yang sensitif. Kesopanan sewajarnya harus diajarkan. Mereka tidak perlu begitu saja sementara anak bertumbuh dewasa. Orang tua yang penuh kasih memperlakukan anak-anak mereka dengan rasa hormat, seperti kepada seorang teman. Julie tidak pernah mengkompromikan otoritasnya dengan Kaleb, tapi ia menunjukkan bahwa Kaleb adalah seorang yang berharga dan bahwa perasaannya itu termasuk hal yang penting. Sikap kesopanan itu membantunya mengomunikasikan kasih dalam keadaan sulit. Kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sebuah kata yang Anda temukan dalam sebagian besar buku tentang mengasuh anak. Kita biasanya menganggap orang tua sebagai orang yang berotoritas, dan kerendahan hati tampaknya tidak cocok dengan gambaran itu. Tapi kerendahan hati sejati dan otoritas yang penuh kasih selalu berjalan berdampingan.
Untuk kita dapat membantu seorang anak bertumbuh, kita terkadang harus bersedia mengesampingkan kebutuhan kita untuk dipuji dan disetujui. Contohnya, Julie turun ke level Caleb dalam hal membuatnya mengerti ketika ia membutuhkan bantuan. Sebenarnya perilaku ini menyakiti harga dirinya. Ia merasa rendah di hadapan orang tua lainnya, tapi ia memutuskan untuk tidak mempersoalkan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah pertumbuhan pribadi Caleb dan caranya memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Kerendahan hati juga mengharuskan kita menghindari salah satu jebakan termudah dari mengasuh anak, rasa bersalah. Jika Anda bertanya-tanya, apakah Anda telah menjadi orang tua yang sempurna? Saya akan memberitahu jawabannya, tidak. Tapi, jika Anda tetap disibukkan dengan kelemahan Anda akan dialihkan dari mengasihi anak Anda. Jika Julie menghabiskan waktunya berpikir tentang segala kesalahan yang ia lakukan sebagai orang tua, ia tidak akan bisa memberikan Caleb kasih yang sejati. Sebaliknya, dalam kerendahan hati, ia berkonsentrasi dengan kebutuhan Caleb saat itu. Setelah acara musikal itu, Julie mungkin telah merenungkan tentang cara bagaimana ia dapat mempersiapkan Caleb untuk berurusan dengan kemarahan orang lain. Kerendahan hati berarti bersedia untuk meningkatkan kemampuan mengasuh anak kita, sementara tidak menganggap bahwa perilaku buruk anak kita adalah tanggung jawab kita. Kemurahan hati. Memberi dimulai di hari anak Anda hadir di rumah tangga Anda dan terus di sepanjang hidup Anda. Ketika kasih adalah cara hidup, memberi adalah salah satu tindakan yang paling lazim dalam rumah. Julie memberi waktu kepada Caleb untuk berbicara mengenai perasaannya dan membuat keputusan yang baik. Ia juga menunjukkan kepadanya bahwa terkadang kita harus mengorbankan sesuatu yang penting demi orang lain. Ia mengorbankan rapatnya di hari itu untuk datang ke acara musikal, dan Caleb berkorban dengan melakukan sesuatu yang tidak ingin ia kerjakan. Kemurahan hati bukan berarti kita memberikan anak-anak segala yang mereka inginkan. Julie dapat saja bermurah hati dengan memberi Caleb libur dari sekolah. Tapi pemberian seperti itu akan menjadi pilihan yang egois. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk mengetahui kapan harus berkata tidak kepada seorang anak. Sangat membantu sekali untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya berkata tidak demi keuntungan saya sendiri? Atau apakah perkataan saya berasal dari 7 karakteristik orang yang penuh kasih? Kejujuran. Anak-anak tidak ingin kebenaran diperindah. Julie tergoda untuk berkata kepada Caleb, "Aku tahu kau akan menikmati saat yang menyenangkan." Atau, Nyonya Horner berkata kepadaku, "Ia sangat sedih jika kau tidak tampil di acara musikal itu." Kebohongan seperti itu mungkin akan dapat membuat Julie dan Caleb menyelesaikan percakapan itu lebih cepat. Tapi kata-kata seperti itu tidak akan membangun hubungan atau mengajar Caleb tentang pentingnya kebenaran. Kebenarannya adalah, ia mungkin tidak akan menikmati saat yang menyenangkan di acara musikal itu, dan Nyonya Horner mungkin tidak berpikir tentang apapun selain menyelesaikan hari itu. Caleb perlu tahu bahwa meskipun segalanya tidak seperti yang ia inginkan, ia mungkin akan merasa lebih baik jika ia menyelesaikan komitmennya. Julie juga bersikap jujur kepada Caleb menyakiti perasaannya. Caleb perlu tahu bahwa kata-katanya memiliki kekuatan untuk menyakiti. Jika Anda lupa menghadiri pertunjukan piano dan memberitahu anak Anda bahwa Anda terjebak kemacetan, atau jika Anda lelah dari bermain bola dan berbohong pada anak Anda bahwa Anda harus menelepon, Anda secara tersamar senang mengajar anak Anda
bahwa tidak mengapa memasukkan kebenaran untuk melindungi diri sendiri. Anda adalah orang pertama di dunia yang dipercayai anak Anda. Hubungan orang tua anak yang sehat tidak dapat dibangun di atas kebohongan. George Bernard Shaw pernah menulis, "Anak yang dibesarkan dengan cara terbaik adalah mereka yang telah melihat orang tua mereka sebagaimana adanya. Kemunafikan bukanlah kewajiban pertama orang tua. Orang tua yang penuh kasih tidak berbohong untuk keluar dari situasi sulit atau menutupi kesalahan di depan anak-anak mereka. Kata-kata, tindakan, dan sikap mereka di dalam dan di luar rumah konsisten satu sama lain." Kasih yang kuat. Penulis Elizabeth Stone menulis bahwa memiliki seorang anak adalah seperti hati Anda berjalan keluar dari tubuh Anda. Anak-anak tahu apa yang mengganggu kita, menyenangkan kita, dan yang membuat kita luluh. Setiap hari mereka dapat mengeluarkan yang terbaik atau yang terburuk dari sifat asli kita, atau kita dapat membiarkan mereka mengeluarkan yang terbaik atau yang terburuk dari diri kita. Seperti dengan hubungan apapun, kita tidak bergantung pada perbuatan anak-anak kita untuk menentukan bagaimana kita menunjukkan kasih. Dengan kasih sebagai cara hidup, kita berusaha mengurus anak demi keuntungan anak-anak kita, dan demi kepuasan melihat kasih itu terus berlanjut dalam hati orang lain.